Oke, di video kali ini kita akan membahas salah satu kasus wafatan siswi SMP di Mojokerto, di mana siswi ini diwafatkan oleh teman sekelasnya dikarenakan dendam ketika korban ini menagih uang iuran kas sekolah sebesar 5.000 per minggu. Di mana jenazahnya ini ditemukan dalam bungkusan karung putih di parit samping rel kereta api Desa Mojoranu, Kecamatan Soko, Mojokerto. Nah, gimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Oke, di sini kita akan membahas dulu latar belakang dari korban ini. Korban ini bernama Aura Angelin atau sering dipanggil teman-temannya dengan nama Rara. Ia berasal dari Desa Mojajajar, Kecamatan Kemblagi, Kabupaten Mojokerto, di mana usianya pada saat ini baru menginjak 15 tahun. Rara ini merupakan siswi SMP kelas 3 di Kemblagi, Kabupaten Mojokerto. Di sekolah, Rara dikenal sebagai pribadi yang aktif, baik, dan bahkan dipercaya menjadi bendahara oleh wali kelasnya. Berbanding terbalik dengan pelaku. Nah, pelaku ini berinisial AB. Menurut wali kelasnya, AB ini memiliki kebiasaan yang buruk dan sering keluar masuk bimbingan konseling atau BK. AB ini juga memiliki sifat yang temperamen dan kedua orang tua AB pun membenarkan hal itu. Nah, sekarang kita akan masuk aja langsung ke kronologinya. Sebelum ditemukan wafat, Rara ini dilaporkan menghilang dari rumah sejak tanggal 15 Mei 2023. Menurut kesaksian orang tua korban yang bernama Ato Utomo berusia 35 tahun, saat itu Rara ini pamit ke ibunya untuk pergi ke pasar malam, di mana pada saat itu ia menggunakan motor Beat warna biru putih dengan nomor polisi S2885TL. Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, tepatnya di jam 18.45 malam hari. Dan pada pukul 19.00, ibunya ini mencoba menanyakan dengan siapa si Rara ini pergi melalui pesan WhatsApp. Rara pun menjawab bahwa dia pergi dengan teman sekolahnya. Dan pada pukul 19.12, ibunya ini kembali menghubungi Rara lewat WhatsApp. Ibunya mengingatkan bahwa Rara ini punya tugas sekolah yang harus diselesaikan besok dan dikumpul besok juga. Tapi di sini Rara ini tidak membalas pesan dari ibunya. Karena yang namanya orang tua ya itu pasti khawatir kalau anak perempuannya itu keluar malam. Tanpa berpikir panjang pun ibunya Rara berinisiatif untuk mencoba menelpon anaknya. Namun nomor handphone Rara tidak aktif dan berada di luar jangkauan. Nah, dari sinilah kedua orang tuanya Rara ini merasa khawatir dan gelisah. Jam pun sudah menunjukkan jam 10 malam. Tapi Rara ini juga belum pulang ke rumah. Pada akhirnya, keluarganya Rara pun berusaha menanyakan keberadaan Rara ke sana ke sini, termasuk ke teman dekatnya berinisial D. Si D inilah yang sempat diakui Rara pergi ke pasar malam bersamanya. Tapi ketika ditanya, si D ini pun menjawab bahwa saat itu ia tidak bersama Rara, justru ia di rumah dari tadi. Sejak saat itulah, kedua orang tuanya pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa setempat. Mereka juga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemblagi pada hari Rabu 17 Mei 2023. Polisi pun segera menerbitkan kabar orang hilang agar segera ditemukan. Dengan ciri fisik tinggi badan 147 cm, agak gemuk, rambut hitam ikal sebahu, termasuk pakaian yang dikenakan mulai dari baju, celana, hijab yang serba hitam dan mengendari motor Beat warna biru putih dengan nomor polisi S2855TL. Tapi sampai hari ketiga hilangnya Rara, kabar pun masih misterius. Rara ini sudah dilaporkan ke polisi dan konfirmasi ke pihak sekolah dan teman-temannya juga karena ia masih harus ikut ujian satu mata pelajaran lagi. Namun teman-temannya juga tidak ada yang tahu keberadaannya. Nah, di sisi lain polisi langsung melakukan pelacakan ke handphone Rara. Dan setelah hampir 1 bulan, polisi baru menemukan titik terang. Di mana polisi ini mengetahui bahwa handphone Rara ini berada di suatu tempat. Polisi pun segera meluncur ke lokasi. Sesampainya di lokasi, ternyata handphone Rara ini sudah berada di salah satu warga. Di mana warga ini membeli handphone tersebut di konter HP di salah satu daerah Kecamatan Kemlagi, Mojokerto. Polisi pun menginterogasi pemilik konter tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dari hasil interogasi, polisi menemukan fakta bahwa handphone Rara ini dijual seorang pria dengan harga 1 juta rupiah. Polisi pun menduga bahwa pria itulah pelakunya. Pada tanggal 12 Juni 2023, polisi pun segera melakukan penangkapan kepada pria tersebut.
Diketahui pria ini berinisial AB, berusia 15 tahun, yang merupakan teman sekelasnya Rara. Diketahui juga bahwa AB ini pernah menjalin hubungan spesial dengan Rara, dan AB pun ditangkap di rumahnya tanpa ada perlawanan. Di tengah-tengah interogasi, AB ini mengaku bahwa ia dibantu oleh salah satu temannya berinisial MA berusia 19 tahun. Dengan cepat, polisi bergerak menuju ke rumahnya MA. Dan kebetulan MA pun sedang berada di rumah. Polisi pun berhasil menangkap MA di rumahnya. Di dalam rumah MA, polisi menemukan barang bukti sebuah motor Beat milik Rara yang sudah dipreteli. Kemudian dibawalah MA dan AB ini ke ruang interogasi lagi. Menurut pengakuan AB dan MA, awalnya mereka berdua ini sempat berniat membegal Rara tanpa sajam. Dikarenakan keduanya ini takut kalau ada cairan merah berceceran. Setelah sepakat, pada tanggal 15 Mei 2023, AB pun menghubungi Rara lewat WhatsApp. Di sini, AB ini mengajak Rara bertemu dan lokasinya ini di area persawahan dekat pembuangan sampah tanpa adanya penerangan ataupun dalam kondisi gelap. Dan saat itu juga AB ini mulai melakukan aksinya. Dengan pelan-pelan, AB ini dari belakang Rara sampai wafat. Setelah wafat, AB ini membawa jenazah korban ke rumah tempat pembubutan ayam milik orang tuanya yang jaraknya sekitar 100 atau 150 meter dari lokasi pewafatannya. Jenazah korban dibawa menggunakan sepeda motor yang digunakan Rara. Kemudian AB ini menjemput MA untuk membantunya membuang jenazah korban. Tidak lama kemudian, keduanya pun sampai di rumah tempat pembubutan ayam. AB ini meninggalkan MA dengan jenazah korban. AB ini pergi untuk membeli tali rafia dan karung yang akan digunakan membungkus jenazah korban. Di saat AB ini pergi, entah apa yang ada dalam pikiran si MA ini malah menodai jenazah korban. Kemudian tidak lama berselang, AB pun datang dengan membawa tali dan karung. Di mana pada saat itu AB ini langsung bertanya kepada MA mengenai perbuatannya. Nah, si MA ini menjawab dengan senyum-senyum dan tanpa ada rasa bersalah. Lalu, keduanya pun memasukkan jenazah korban ke dalam karung. Jenazah korban dibawa menggunakan motor dan ditaruh di sela-sela kaki depan pijakan kaki, di mana keduanya membuangnya di parit samping rel kereta api, Desa Mojaranu, Kecamatan Soko, Mojokerto. Polisi yang mengetahui itu pun segera membawa kedua pelaku ke lokasi yang ditunjukkan. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan jenazah korban. Polisi akhirnya menemukan jenazah korban, lokasi tepatnya di bawah jalur kereta api yang berjarak 15 km dari rumah korban. Kemudian jenazah korban dibawalah ke RSUD Dr. Sudirohusodo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan memastikan apakah jenazah itu adalah Rara. Dan polisi pun segera memberi kabar ke pihak keluarga untuk segera datang ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, pihak keluarga korban dengan berat hati harus menerima kenyataan jika jenazah itu adalah Aura Angelin alias Lara yang telah hilang selama 1 bulan. Nah, motif dari kedua pelaku ini adalah karena AB ini mempunyai dendam dengan korban ketika ditagih iuran uang kas kelas. Diketahui korban adalah bendahara kelas. Ia bertugas memungut iuran dari teman-teman satu kelasnya 5.000 per minggu. Sebelum pewafatan terjadi, AB ini menunggak iuran kelas sekitar 2 bulan atau kalau di total itu sekitar 40.000. Saat itu pelaku sedang tidur di kelas dan dibangunkan oleh korban dengan tujuan untuk menagih pembayaran uang kas yang menunggak. Karena merasa kesal, AB pun dendam kepada korban. Ia pun merencanakan pewafatan terhadap korban dengan meminta bantuan temannya berinisial MA. Selain mewafatkan korban, kedua pemuda warga Kecamatan Kembelagi, Mojokerto itu juga membawa lari ponsel dan sepeda motor milik korban. Ayah korban atau Kutomo 35 tahun mengatakan tidak menyangka bahwa anaknya diwafatkan dengan teman sekelasnya. Apalagi si AB ini dikenal akrab dengan keluarga Rara saat kelas 8. Bahkan AB ini sering menitipkan motor di rumah Rara. Pihak keluarga Rara pun berharap kasus pewafatan yang menyebabkan anaknya harus diusut dengan tuntas meskipun pelaku di bawah umur. Pihak keluarga juga menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus pewafatan ke Satreskrim Polres Mojokerto Kota. Hingga pelaku diseret ke meja hijau dan dihukum setimpal karena telah merenggut nyawa anak gadisnya. Akibat perbuatan kedua pelaku ini dapat dijerat dengan pasal 340, pasal 338, junto pasal 80 ayat 3,
junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 365 KUHP. Nah, kurang lebih begitulah kronologi dari kasus siswi SMP yang diwafatkan oleh teman sekelasnya dikarenakan dendam ditagih utang 40.000. Sebelumnya, mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Menurut kalian, hukuman apa yang pantas buat mereka berdua? So, terima kasih sudah menonton.